Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa mawala. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang pendek ini kita kembali bertemu di jam yang sama dalam rangka tadabbur Al-Quran. Kemudian salawat dan salam teruntuk kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang istiqamah hingga akhir zaman. Baik, tidak panjang kali lebar karena waktu kita sempit. Mohon perhatian. Saya beri kesempatan sebentar. Baik, kita pada malam hari ini akan mentadabburi Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Hujurat ayat 10 sampai 12. Sebelumnya sudah pernah, tapi ulang dan mengulang. Karena ayat Al-Quran itu adalah surat cintanya Allah kepada kita semua. Kalau orang cinta, yang pernah pacaran aja ya, saya yang pernah pacaran gimana ceritanya? Katanya orang pacaran itu zaman dulu ya Pak Soda, kalau pacaran zaman dulu kan pakai surat-suratan. Masalahnya saya nggak pernah ini, jadi cerita aja ya. Saya nggak pakai. Oh enggak juga. Oh berarti sini nggak ada yang pacaran. Ya udahlah, cerita orang aja kita pakai. Katanya kalau orang pacaran itu suratnya, ini zaman surat-suratan, bukan zaman WA-WA-an ya. Katanya kalau orang pacaran itu kalau dapat surat itu suratnya diulang. Tidak pernah bosan. Itu namanya surat cinta. Karena Al-Quran ini adalah surat cinta Allah untuk kita, maka Al-Quran pun kita ulang. Sebagai bukti bahwa bukti cinta. Jadi orang cinta itu tidak akan pernah bosan mengulang kalimat-kalimatnya. Kalau hafal tidak diulang juga aneh. Karena intinya itu pengulangan, bukan menghafal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون.
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Sadaqallahu a'lam. Ini ayat untuk kita semua, terkhusus kita yang berada di Bukit Lebah maupun saudara-saudara yang ada di luar sana, teman-teman majlis gereja yang di luar sana, ataupun masyarakat muslim secara umum. Tapi kita secara khusus ini, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, mereka itulah orang-orang yang zalim. Perhatikan ya, ini kalimatnya ada disebut ibu-ibu, nisa. Berarti ada perhatian khusus. Ibu-ibu dengar. Ayat yang ke-12, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Sebenarnya kalau kita mendengar itu pun sebenarnya sudah cukup. Kalau kita paham. Tadi ada kalimat panggilan fasik. Panggilan fasik itu menggunakan kata-kata yang mengandung penghinaan atau tidak mencerminkan sifat mukmin. Kita kembali ke ayat 10 tadi. Ini tentang persatuan, tentang hubungan antara sesama muslim, sesama kita. Dan ayat kedua dan ketiga itu, itulah hal-hal yang membuat perpecahan. Jadi ayat ke-11 dan ke-12 itu ayat yang menjelaskan tentang penyebab perpecahan itu sendiri. Mari kita lihat penjelasannya. Kita pembahasannya loncat-loncat saja. Tadi saya membahas fasik. Jadi secara bahasa fasik itu
Alhamdulillah. Mari kita akhiri. Ya, kapan-kapan. Baru secara bahasa. Terlalu banyak ayat ya. Tapi itu penting. Baiklah, sedikit saja kita. Fasik itu secara bahasa keluar dari ketaatan. Targetnya sampai di jarum itu aja. Khuruju anit ta'ah, bahasa Arabnya, atau keluar dari ketaatan. Secara syar'i, orang yang terang-terangan melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Terang-terangan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Seperti khutbah tadi, karena terus-menerus menjadikan dia jadi dosa besar. Kemudian menurut ulama tafsir Ibnu Katsir, ayat ini melarang kaum mukmin memanggil saudaranya dengan julukan buruk setelah ia masuk Islam. Misalnya disebut wahai fasik, wahai kafir, padahal ia sudah bertaubat dan beriman. Itu adalah bentuk penghinaan. Makanya itu yang menyebabkan perpecahan. Kemudian Al-Qurtubi, fusuk ba'dal iman maksudnya adalah memanggil orang yang beriman dengan gelar yang menunjukkan kefasikan. Itu dosa besar karena merendahkan kehormatan seorang muslim. Kemudian At-Tabari, seorang muslim mungkin pernah melakukan dosa, tetapi setelah dia bertaubat, ia tidak boleh lagi dipanggil dengan gelar buruk. Misalnya si pencuri, si pemabok, dan seterusnya. Silahkan dipikirkan. Kemudian berdasarkan pendapat ulama kontemporer, pertama Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ayat ini membangun akhlak Islami dalam bermasyarakat. Panggilan buruk seperti fasik pada orang beriman adalah taswih saksiyah atau pembunuhan karakter, sangat berbahaya. Makanya tadi menyebabkan perpecahan. Kemudian Said Qutb, ayat ini melindungi umat dari stigma sosial jika seorang muslim melakukan kesalahan lalu kelakuan sebelumnya. Ini tentang panggilan fasik tadi, bagian terkecil dari keterangan 3 ayat tadi. Mungkin kita perlu lanjutannya nanti, bukan hanya di tadabbur, mungkin perlu di kajian atau di kuliah. Kesimpulan untuk yang bagian fasik dulu, seburuk-buruk panggilan adalah fasik setelah iman. Artinya tidak boleh memanggil seorang muslim dengan gelar yang menunjukkan kefasikan atau dosa setelah ia beriman, apalagi jika sudah bertaubat. Itu merusak kehormatan, menimbulkan kebencian dalam masyarakat. Dalam konteks dunia modern, termasuk bullying verbal. Apa tuh? Membuli secara verbal, kata-kata ya. Ada contoh? Atau labeling negatif? Kalau body shaming itu apa? Shaming itu apa? Oh, fisik. Si botak. Anak-anak biasanya sering dengar kayak gitu. Dan seterusnya, itu masuk ya. Kampret masuk nggak? Bullying verbal. Mungkin segitu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi
dalam gelombang yang berbeda, dalam waktu yang berbeda. Hari ini mungkin sebagai pengantar saja, bagian pemanasan. Demikian untuk hari ini. Semoga kita dilindungi Allah. Semoga hati kita berada dalam lindungan Allah untuk selalu menjadi bersih, karena bukan kita pemilik hati itu. Makanya kita selalu berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Demikian, salah khilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an